nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Akhirnya, manga One Piece chapter 1156 sudah dapat dipastikan akan segera rilis resmi di minggu depan dengan beredarnya tambahan yang telah diberikan oleh Redon. Yap, seperti yang sudah Mimin bahas di video sebelumnya, bahwa chapter 1156 sudah dapat dipastikan akan memperlihatkan kembali kelanjutan petualangan kelompok bajak laut topi jerami dan juga kekacauan yang saat ini sedang terjadi di negeri Elbaf. Artinya, chapter 1156 akan menjadi akhir dari kisah flashback Raja Harald dan juga Rock Disebek. Ya, hal ini dipertegas oleh hint terbaru yang telah diberikan oleh Redon dengan memperlihatkan trio master bajak laut topi jerami. Menariknya, Redon juga memperlihatkan Silver Rayleigh dan juga Chopper Gaban. Bukan hanya itu saja, Redon juga memperlihatkan pedang Roger yang mengeluarkan aura Hosoku Haki. Lalu hint yang terakhir yaitu memperlihatkan bendera bajak laut Kuja. Nah, dari beberapa hint terbaru yang telah diberikan oleh Redon, sudah dapat dipastikan ya bosku, chapter 1156 akan memperlihatkan aksi dari trio master bajak laut topi jerami. Dengan kata lain, Luffy dan kelompoknya akan segera pergi ke desa Matahari. Nah, sedikit mengingatkan ya bosku, di chapter sebelumnya, kelompok dari Luffy ini masih berada di dunia bawah Pulau Elbaf. Ya, alasan kenapa mereka masih berada di dunia bawah Pulau Elbaf, karena mereka masih menunggu keputusan dari Hajrudin untuk membebaskan Pangeran Loki. Ya, seperti yang kita tahu, Hajrudin ini telah salah paham dengan kematian ayahnya yaitu Raja Harald, membuat Hajrudin sangat membenci Pangeran Loki. Apalagi Pangeran Loki ini dikenal sangat usil dan membuat masalah di masa lalu. Namun setelah kita melihat masa lalu Raja Harald dan juga Pangeran Loki, justru hal ini langsung membuat para fan One Piece menaruh simpati kepada Pangeran Loki. Ya, bayangkan saja sejak masih bayi, Pangeran Loki ini selalu menerima penolakan bahkan dari ibunya sendiri. Dan sejak saat itulah, Pangeran Loki harus merasakan penderitaan dan kesepian karena diasingkan oleh para penduduk Elbaf. Namun dari semua penolakan dan penderitaan yang dialami oleh Pangeran Loki selama ini, dia tetap memperjuangkan dan menjaga negeri Elbaf dari orang-orang yang akan membuat masalah di negeri Elbaf. Nah, itu sebabnya setelah Hajrudin mendengarkan semua cerita dari Chopper Gaban dan juga Pangeran Loki tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Raja Harald di masa lalu, Hajrudin akan segera membebaskan Pangeran Loki. Ya, chapter 1156 akan menjadi awal bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk menghadapi kekuatan yang dimiliki oleh Im Sama, Kesatria Suci, dan pasukan iblis serta monster-monster yang sebelumnya telah diciptakan oleh Gillingham. Selain itu, seperti yang sudah Mimin jelaskan di video sebelumnya juga, meskipun Chopper Gaban ini telah memberikan petunjuk tentang bagaimana cara mengalahkan Kesatria Suci, namun kehadiran Im Sama yang telah merasuki tubuh Gunko dan juga bajak laut raksasa yang telah dijadikan budak iblis oleh Im Sama membuat kelompok bajak laut topi jerami harus dihadapkan pada pilihan yang sulit. Ya, karena seperti yang kita tahu, secara tidak langsung, Im Sama telah menjadikan para bajak laut raksasa ini sebagai sandera. Dengan kata lain, jika Luffy menyerang mereka dengan kekuatan penuhnya, maka hal ini pun bisa saja membuat para raksasa tersebut terluka dan bahkan mati. Jelas ini menjadi pilihan yang sulit bagi Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami. Apalagi mereka telah membantu kelompok bajak laut topi jerami saat di Pulau Egghead dan juga telah menyambut kedatangan mereka di Pulau Elbaf. Itu sebabnya ini menjadi sebuah PR besar bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk menghadapi pasukan iblis raksasa tanpa melukai atau membunuh mereka. Selain itu, hint yang memperlihatkan pedang Roger yang mengeluarkan aura Hosoku Haki seolah menjelaskan bahwa Zoro akan mengeluarkan dan menguasai teknik Hosoku Haki untuk menghadapi para kesatria suci. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, sebelumnya Zoro ini tidak sadar bahwa dia juga menguasai teknik Hosoku Haki. Bahkan ketika itu, Zoro sempat disindir oleh Chopper Gaban. Bagaimana bisa seorang komandan Yonko tidak mengetahui hal tersebut?
Maka dari itu, inilah waktu yang tepat bagi Oda Sensei untuk segera menunjukkan bagaimana Zoro menggunakan kekuatan Hosoku Haki-nya dengan sadar, sehingga Zoro pun bisa memaksimalkan serangannya. Ya, meskipun di sisi lain kita juga tidak bisa meremehkan kekuatan yang dimiliki oleh Im Sama, Kesatria Suci, dan juga pasukan iblis raksasa serta monster-monster mimpi buruk. Karena seperti yang kita tahu, kekuatan Im Sama yang telah diperlihatkan oleh Oda Sensei di beberapa chapter lalu seolah menjelaskan bahwa sang penguasa tahta kosong ini memiliki kekuatan yang sangat gila. Ya, bayangkan saja itu baru sebagian kecil kekuatan milik Im Sama yang telah diperlihatkan. Jelas sebagai sang penguasa tahta kosong, pasti Im Sama memiliki kekuatan yang jauh lebih mengerikan lagi. Sehingga secara tidak langsung hal ini pun semakin menegaskan bahwa untuk mengalahkan Im Sama, sang baka Sencho Mugiwara Luffy harus bisa melampaui batasan kekuatannya sendiri. Ya, pertama, Luffy harus bisa menguasai teknik lanjutan dari kekuatan Haki, khususnya Hosoku Haki, karena Haki Raja ini menjadi poin penting untuk mengalahkan Im Sama. Lalu yang kedua, Luffy harus bisa memaksimalkan dan menggunakan wujud Gear 5-nya. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, sampai saat ini, Luffy masih memiliki batasan dan kelemahan saat menggunakan wujud Nikanya ini. Bahkan ketika Luffy menggunakan wujud Nikanya ini, stamina dan energinya benar-benar terkuras habis. Dan yang lebih gilanya lagi, Luffy harus menunggu selama 10 menit untuk bisa bertarung kembali. Sehingga hal ini pun menjadi sebuah PR besar bagi Luffy untuk memikirkan cara agar bisa lebih lama lagi dalam menggunakan mode Gear 5-nya, atau mungkin memperbarui kekuatan Gear 5-nya ke bentuk yang lebih sempurna lagi. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya sekarang adalah dengan kekuatan yang dimiliki oleh Im Sama dan juga Luffy saat ini, apakah mungkin Luffy bisa mengusir Im Sama dari negeri Elbaf? Dan sebenarnya, apa kelemahan yang dimiliki oleh Im Sama? Nah, apabila kita analisa lagi, sebenarnya Ars Elbaf ini bukanlah menjadi Ars yang akan menentukan apakah Im Sama akan dikalahkan oleh Luffy atau tidak. Tetapi Oda Sensei ingin menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dunia dan juga kelompok bajak laut Tobi Jerami saat ini sebelum memasuki pertempuran terakhir dalam cerita One Piece. Itu sebabnya pasti ada sebuah cara yang telah dipersiapkan oleh Oda Sensei untuk mengusir Im Sama dari negeri Elbaf. Apalagi seperti yang kita tahu juga, saat ini sedang terjadi kebakaran yang sangat hebat di Tanah Suci Merijoa. Sehingga Im Sama pun pastinya tidak akan fokus pada negeri Elbaf saja. Kemudian jika kita berbicara tentang kelemahan dari Im Sama, Mimin rasa semua kekuatan atau karakter terkuat yang ada dalam cerita One Piece pasti memiliki kelemahan atau sebuah celah yang bisa menjadi sebuah titik untuk mengalahkan karakter tersebut. Sehingga Mimin yakin dengan mode Nikanya yang mampu memberikan Luffy kekuatan imajinasi yang tidak terbatas, Luffy mampu menemukan titik kelemahan dari Im Sama. Ya, entah apakah nantinya Oda Sensei akan memberikan sebuah plot twist untuk mengusir Im Sama dari negeri Elbaf atau tidak. Tetapi yang jelas, kehadiran trio monster bajak laut Tobi Jerami di chapter 1156 benar-benar akan memberikan kejutan besar bagi para fan One Piece. Nah, itu tadi merupakan hint terbaru bocoran spoiler manga One Piece chapter 1156 yang telah diberikan oleh Redon. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.